Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di kajian online. RUU perampasan aset rupanya makin sulit untuk disahkan. Setelah sebelumnya ini Ketua DPR RI Ibu Puan Maharani mengumumkan bahwa RUU perampasan aset tidak masuk ke dalam Prolegnas atau Program Legislasi Nasional DPR RI untuk periode 2025-2029. Hal ini tentu memperkecil kemungkinan RUU perampasan aset untuk dibahas bahkan disahkan di periode saat ini. Dan tentu teman-teman, ada beberapa hal yang menjadi permasalahan kendala kenapa RUU perampasan aset yang sejatinya adalah sebuah senjata utama, senjata pamungkas bagi bangsa Indonesia dan juga penegak hukum untuk bisa mengembalikan aset negara yang dicuri oleh para koruptor. Di sini teman-teman, kalau misalnya RUU perampasan aset ini disahkan, maka negara akan dengan mudah menyita seluruh aset koruptor kendati tidak lewat pengadilan, dan ini tentu sangat ditakuti oleh para pejabat-pejabat kita, oleh para anggota dewan kita di DPR yang mungkin saja ketakutan kalau misalnya ketahuan korupsi dan asetnya bakal disita seluruhnya oleh negara. Nah teman-teman, di sini ada hal yang menarik juga di saat beberapa faksi sudah tidak malu-malu lagi mengutarakan penolakannya. Alasannya kenapa agak ngeri, agak risih kalau misalnya ngomongin tentang RUU perampasan aset. Ya teman-teman, sejumlah fraksi saat ini rupanya sudah speak up menyebut bahwa RUU perampasan aset ini sulit untuk disahkan. Bahkan ada yang beralasan RUU perampasan aset harus menunggu persetujuan ketua umum partai atau partai-partai politik lainnya. Ini kan jadi sebuah anomali, menjadi sebuah hal yang aneh. Bagaimana mungkin DPR meminta persetujuan partai politik untuk bisa mengesahkan sebuah undang-undang? Bukankah membuat undang-undang, mengesahkan undang-undang, membahas rancangan undang-undang itu adalah tugas DPR, bukan tugas ketua umum partai ataupun partai politik? Ini kan jadi ribet. Bagaimana mungkin seorang DPR bisa mengatakan hal seperti itu? Apakah DPR ini tunduk kepada partai, bukan kepada rakyat? Sejatinya DPR ini dipilih, dicoblos teman-teman oleh rakyat untuk menyuarakan aspirasinya, menyuarakan suaranya, bukan memperkaya partai, memperkaya kelompok atau diri sendiri. Nah teman-teman, kita bakal saksikan ini beberapa komentar-komentar dari para anggota DPR yang mungkin saja Anda pilih di periode kemarin, pilkada kemarin teman-teman, yang mungkin saja ini yang Anda jago-jagokan, rupanya malah menolak RUU perampasan aset secara terang-terangan. Saya nggak akan sebut partai mana, yang jelas ini partai mantan penguasa yang mungkin saja ya masih ingin berkuasa dan tak mau kalau asetnya nanti malah dirampas kalau ketahuan melakukan tindak pidana korupsi. Oke teman-teman, kita simak dulu video selengkapnya. Pak Mahfud tanya pada kita, tolong dong undang-undang perampasan aset dijalanin. Republik di sini ini gampang Pak, masalahnya nih lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua nurut bosnya masing-masing. Di sini boleh ngomong galau Pak. Bambang Pacul ditelepon, Ibu Pacul berhenti, siap. Ini laksanakan Pak. Jadi dua presiden pernah nanya sama saya, pembatasan uang kartal sama ini RUU ini yang mana ya Pak Presiden? Kalau pembatasan uang kartal pasti DPR nangis semua. Kenapa? Masa dia bagi duit harus pakai e-wallet Pak? E-walletnya cuma 20 juta lagi, nggak bisa Pak. Nanti mereka nggak jadi lagi. Oh iya. Loh, saya terang-terangan ini gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Kalau di sini nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Itu kira kami ini, kata parpolnya, kata anggota DPR, kami ini hanya Korea di sini. Yang menentukan tuh bos di sana. Gitu loh. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu.
Kalau di sini nggak bisa, nggak bisa. Teori saya, jadi permintaan jenengan langsung saya jawab. Bambang Pacul siap kalau diperintah. Mana perintah berani Pak? Sama toh? Ayo. Ini Pak mau perubahan, ini kan bagaimanapun kalau demokrasi itu pilarnya parpol. Nah itu masalahnya. Mau memperbaiki sesuatu itu harus lewat parpol. Tapi ketika disampaikan ke parpol, parpolnya enggak mau. Mulai dari mana? Contoh nih, kami pemerintah mengajukan undang-undang perampasan aset untuk memberantas korupsi dan pembatasan uang kartal. Kita baik nih, masyarakat mendukung tuh di mana-mana tuh perampasan aset bagus. Masuk ke DPR nggak bisa. Kami ini kata parpolnya, kata anggota DPR, kami ini hanya Korea di sini. Yang menentukan tuh bos di sana. Bapak bilang ke bos di sana itu, jangan bilang ke kami gitu. Parpol kan, sudah dikomunikasikan ke sana, wah belum, nggak bisa. Terus mulai dari mana? Itu problem. Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas menegaskan, sejatinya Presiden RI Prabowo Subianto memiliki fokus terhadap upaya pemberantasan korupsi diterapkan di pemerintahannya. Pernyataan itu disampaikan oleh Supratman saat disinggung soal sikap pemerintah terhadap tidak masuknya rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dalam Prolegnas Prioritas 2025. Sebagai informasi, RUU Perampasan Aset merupakan inisiatif pemerintah untuk dibahas di DPR RI, namun RUU yang telah diusulkan ke DPR sejak bertahun-tahun itu hingga kini tak masuk dalam Prolegnas Prioritas untuk digodok dan disahkan menjadi undang-undang. Kekinian, pemerintah kata dia akan melakukan beragam upaya untuk dapat berkomunikasi dengan parlemen, dalam hal ini DPR RI. Tak hanya itu, Supratman menyatakan, pemerintah juga akan melakukan lobby-lobby dengan para ketua umum partai politik, terutama yang di parlemen untuk memastikan RUU Perampasan Aset itu segera dibahas. Pasalnya, hal itu penting agar nantinya jika Presiden RI Prabowo Subianto pulang dari lawatannya di luar negeri dan dimungkinkan mengeluarkan surat presiden, maka seluruh stakeholder di parlemen bisa mengeksekusi RUU tersebut. Bahkan, kata Supratman, pihaknya dalam hal ini pemerintah akan menyampaikan secara rinci soal perkembangan dari beragam RUU yang masuk dalam prolegnas. Adapun RUU Perampasan Aset ini mandek dibahas di DPR RI selama lebih dari 1 dekade setelah naskah RUU tersebut pertama kali disusun pada 2008. Pada 2023 RUU Perampasan Aset pernah masuk ke dalam prolegnas prioritas namun belum juga dibahas. Bahkan saat masih menjabat sebagai Presiden RI, Joko Widodo juga telah mengirim surat Presiden RUU Perampasan Aset. Surpres itu bernomor R22 Pres 05-2023 yang dikirim tanggal 4 Mei tahun 2023 untuk dibahas bersama DPR. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan pernyataan dari salah satu petinggi partai PDIP, teman-teman, di sini Pak Bambang Pacul, yang terang-terangan menyebut bahwa RUU Perampasan Aset ini bukan disahkan oleh DPR, tapi harus melalui mekanisme persetujuan para partai politik di Indonesia dan juga ketum-ketum parpolnya. Tentu teman-teman, pernyataan ini sungguh tidak bisa diterima oleh kita semua karena DPR lah yang mempunyai hak untuk mengesahkan RUU Perampasan Aset. Kenapa saat rakyat meminta hal yang baik, RUU undang-undang yang baik, kenapa DPR rasanya acuh tak acuh, tapi untuk revisi undang-undang TNI cepat sekali disahkannya. Padahal ini RUU Perampasan Aset teman-teman sudah dimulai sejak 2008, bahkan 10 tahun era kepemimpinan PDIP, ya RUU Perampasan Aset tak kunjung selesai. Alasannya Bu Puan Maharani menyebut kita tidak cukup waktu 10 tahun, tidak cukup untuk mengesahkan satu undang-undang, dan bahkan 5 tahun ke depan teman-teman di 2015, 2000 dan bahkan teman-teman 5 tahun ke depan di 2025 hingga 2029 RUU Perampasan Aset bahkan tak lagi disebut di prolegnas DPR RI.
miris teman-teman. Dan mudah-mudahan ada solusi yang nyata dari Presiden Prabowo Subianto. Mudah-mudahan Pak Prabowo turun gunung mengambil alih lah pengesahan RUU perampasan aset menjadikan peraturan presiden atau seperti apa. Ya mohon bersabarlah teman-teman ya, melihat negara kita yang mungkin sedang diuji ya, diuji oleh para koruptor, diuji oleh para dewan-dewan kita yang juga tak amanah. Ya mungkin itu informasi kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.